Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Nikmat yang telah diberikan dan nikmat yang akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kita terus senantiasa bersyukur dengan hal tersebut, karena itu yang akan mendatangkan kebahagiaan dan akan membuat orang-orang menjadi berbahagia dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala sehingga Allah jalla jalaluhu menolong kita jemaah. Karena sejatinya kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah ketika Allah bantuin kita. Maka Allah ketika membantu seseorang itu dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, maka dekatkanlah diri kepada Allah Rabbul Alamin dengan semua ibadah yang bisa kita lakukan, baik dengan bersyukur, baik dengan berdoa, baik dengan senantiasa mendekatkan diri dengan bersujud dan yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah jalla jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku akan senantiasa mengingat kalian. Maka dengan Allah jalla jalaluhu mengingat kita dan terus mengingat kita bagaimanapun kondisi kita, pasti Allah Rabbul Alamin akan membantu semua urusan-urusan kita ya jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah taala, masih membahas tentang permasalahan adab-adab, yaitu etika seorang muslim yang harus dia miliki dalam kehidupan sehari-harinya, dan ini adalah cara untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia untuk senantiasa menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia. Karena nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kita bisa berjumpa dengannya, mengharapkan kita bisa meminum dari telaga Al-Kautsar, bahkan kita berharap kita bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Dan Syekh Fuad bin Abdul Aziz menyebutkan, dan kita masih di bab yang ke-20, yaitu adab-adab bergaul sesama saudara muslim, yaitu ketika ada orang mencari kawan, maka hendaknya dia mencari kawan yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena itu adalah sejatinya kabar gembira atau keberkahan yang dimiliki orang seorang mukmin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berkaitan dengan agama saudaranya.
Kalau dia memiliki sahabat yang mulia, maka dia tidak akan jauh dari sifat tersebut. Kalau dia memiliki sahabat yang buruk, maka dia tidak akan jauh pula dari sifat keburukan yang dimiliki oleh saudaranya tersebut. Maka bab yang ke-20, sekarang kita masuk ke pembagian yang 10 atau adab-adab yang ke-10 dari bergaul sesama muslim, yaitu halaman yang ke-445. Maka beliau mengatakan di antara adab-adab yang hendaknya dimiliki seseorang yang dia mengatakan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka hendaknya dia senantiasa memiliki sifat pemaaf dan dia menjaga dirinya dari sifat kemarahan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di antara sifat orang-orang yang bertakwa, jemaah. Yang mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-133, jemaah. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Jalla Jalaluhu, yang mana orang-orang yang dia akan disiapkan baginya surga yang seluas langit dan bumi, dan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang senantiasa memberikan maaf kepada saudaranya, kemudian dia menahan dirinya dari amarah. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan di dalam kitab ada, jemaah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang dia senantiasa, orang-orang yang dia berinfak ketika dia dalam kondisi lapang atau dia kondisi susah. Dia berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak perlu harus banyak, jemaah. Sedikit tidak jadi masalah. Yang penting kita membiasakan diri kita untuk membantu saudara kita, menginfakkan harta kita. Karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyya wa rubba amalin kabirin tusaggiru niyya. Karena bisa jadi amalan yang kecil itu akan jadi besar karena niatnya, dan bisa jadi amalan yang besar itu pun akan menjadi kecil gara-gara niat kita, jemaah. Maka ikhlaskan, kerjakan amalan-amalan soleh walaupun mungkin itu dianggap remeh oleh orang lain. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa kadhiminal ghaidha, orang-orang yang dia bisa menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, kemudian dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin orang lain ini membuat dia kesal, membuat dia jengkel misalnya, membuat dia dongkol misalnya karena perbuatannya, tapi dia terus memberikan maaf, memberikan udzur kepada saudaranya, maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yaitu yang dia menahan amarahnya, dia tidak suka marah, kemudian memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan bahwasanya kita ini tidak akan lepas dari bercampur atau bergaul bersama orang-orang. Mau tidak mau pasti ada kekurangan dan ada kelebihan di sana. Ada kekurangan dan ada perlakuan yang melampaui batas kepada sebagian yang lainnya, baik itu adalah perbuatan ataupun itu adalah perkataan, atau mungkin dia juga berbuat zalim, maka disunnahkan baginya untuk menahan marah kemudian memaafkan orang lain. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, walladzina yajtanibuna katsiral ismi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Nah, beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, kemudian perbuatan-perbuatan keji, kemudian dia menahan amarah mereka dan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Maka di sini keutamaannya sangat besar, jelas itu akan mendatangkan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluhu, dan ini adalah tabiat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat memaafkan orang lain apapun masalahnya. Bahkan pernah kita saksikan ada seorang yang membunuh pamannya beliau, Hamzah,
membunuh pamannya beliau, orang yang dia kafir Quraisy, kemudian dia masuk Islam, dia ingin mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia, saya memaafkan semua dosamu, saya memaafkan semua kesalahanmu, tapi jangan pernah engkau memperlihatkan wajahmu di depanku. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Karena setiap kali dia melihat laki-laki tersebut, dia akan teringat dengan Hamzah, bagaimana dia membunuh Hamzah, kemudian bagaimana dia membelah dadanya Hamzah, kemudian bahkan disebutkan jantungnya Hamzah dimakan oleh ada orang dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang dari orang-orang kafir, yaitu disebutkan Hindun. Maka dia memakan, kemudian dipotong hidungnya Hamzah, bahkan dipotong telinganya, dimutilasi. Ini sangat membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersedih. Kemudian ketika dia datang masuk Islam, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya diampuni dosanya, dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bertobat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan semua urusannya. Bahkan pernah kita mendengar cerita ketika ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, minta tolong kepada Nabi SAW. Dan sudah disebutkan bahwasanya orang Arab Badui ini sifatnya terlalu kasar dia. Ada Nabi SAW lewat, baru naik ke ontanya beliau atau ke keledai. Tiba-tiba ada orang Arab Badui yang narik selendangnya Nabi SAW. Hampir jatuh Nabi SAW. Bahkan masih ada tanda merah di lehernya Nabi SAW. Apa yang dilakukan? Ternyata dia datang kepada Nabi SAW untuk minta tolong. Coba bayangkan, ada orang datang kepada kita, kemudian dia tarik selendang kita, hampir jatuh kita jemaah, masih ada bekas di leher kita. Apakah kita membantu dia? Apakah kita memaafkan dia? Ini sudah nggak ada adab. Ternyata dia datang untuk meminta tolong kepada kita. Mungkin kita tidak akan mau menolongnya karena sifat dan akhlaknya yang buruk. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau itu afina aninas. Beliau memaafkan semua kesalahan manusia, bahkan orang-orang yang sebelumnya dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelumnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih bagaimana yaitu paman beliau Hamzah dibunuh oleh dia, kemudian dimutilasi. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu setelahnya, jemaah, itu halaman 446. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbu zalimin. Maka barang siapa yang suka memaafkan orang lain, kemudian dia berbuat baik kepada orang lain tersebut, maka pahalanya ditanggung atau tanggungannya atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pahala yang sangat besar, ada pahala yang disimpankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang hal-hal tersebut. Bahkan disebutkan pula di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani, dia meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, man kadhama ghaidha wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'allahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik hatta yukhayyiruhu min ayhurin sya'a. Ini di antara keutamaan orang yang bersabar. Barang siapa di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menahan amarahnya padahal dia mampu membalasnya, dan kita mampu membalasnya jemaah, cuman karena kita ingin mengerjakan perintah Allah, kemudian menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahan diri kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk hingga memberikan kepadanya pilihan bidadari yang ia kehendaki. Kemudian memaafkan kesalahan, kecerobohan, kemudian perbuatan aniaya bukanlah kelemahan dan bukan pula kekurangan. Ini bukan kelemahan ya. Ini bukan kita kurang, jemaah, tidak. Tapi itu diantara kesempurnaan akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan itu adalah perbuatan yang bernilai tinggi bagi orang yang melakukannya dan merupakan perbuatan yang sangat mulia. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Maka tidaklah harta itu berkurang dari sedekah, jemaah. Maka orang-orang yang dia suka bersedekah, maka yakinlah harta kita itu sejatinya tidak berkurang. Walaupun mungkin berkurang di dunia, tapi Allah Jalla Jalaluhu mungkin dengan sedekah yang kita lakukan, kita bantuin orang lain, Allah menjaga kesehatan kita, jemaah.
bahkan akan memudahkan dan melancarkan rezeki kita, akan memudahkan semua urusan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan terus menolong seorang hamba tatkala dia terus menolong saudaranya. Dia kan sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja an mu'min kurbatan min kurabi dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Itu orang-orang yang memudahkan urusan, yang mengeluarkan orang dari kesulitan dunia, maka kelak pada hari kiamat dia akan dimudahkan urusannya, dihilangkan kesusahannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yasar ala mu'sirin yasarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang mu'sir, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka jangan menyangka, jangan berpikiran negatif bahwasanya sodako itu mengurangi harta. Iya, dengan jumlahnya, tapi Allah ganti dengan yang terbaik. Mana itu? Kesehatan. Itu adalah ganti dari sodako yang kita kerjakan. Itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Maka tidaklah seorang diberikan tambahan oleh Allah jalla jalaluhu, yaitu keberkahan, kemuliaan, kecuali karena orang itu adalah suka memaafkan orang lain. Maka kita memaafkan orang lain itu bukan malah tambah rendah kita jemaah, la, tapi akan membuat kita semakin diangkat, semakin mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafahullah. Maka tidaklah ada seseorang merendahkan dirinya karena Allah, bukan merendahkan dirinya untuk meminta-minta, sebagaimana yang kita sebutkan yang sudah lalu jemaah. Maka ketika kita memiliki sohib ini, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh ujub, kita nggak boleh takabur, nggak boleh, haram hukumnya. Karena bahkan dengan hanya sekedar sombong, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Itu nggak akan bakalan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong dia, apalagi di sana ada ujub, apalagi dia di sana ada ujub yang akan membuat amalan kita ini akan dihapus oleh Allah tabaraka wa taala. Al-ujubu muhbitun li kulli a'mali sholih. Ujub itu akan menghapus amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Maka silakan kita rendahkan diri kita, kita tawadhu. Kita merendahkan diri bukan untuk menghinakan diri kita kepada manusia, enggak. Kita tidak sombong, walaupun kita mungkin lebih hebat daripada orang lain, maka tidak ada lain kemuliaan dan derajat tinggi yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad, maka beliau mengatakan, wala afa rajulun an madlamatin illa zadahullahu izzan. Maka tidaklah ada seorang yang memberikan maaf kepada orang yang telah menganiaya dia jemaah, kecuali Allah Rabbul Alamin akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan sangat pantas bagi orang-orang yang saling bersaudara karena Allah untuk terus saling memberikan maaf atas kesalahan, sebagaimana mereka dan orang-orang yang berbuat baik dari mereka memberikan maaf kepada mereka. Kemudian seterusnya jemaah, maka tidak ada lain kecuali kebaikan yang akan dia dapatkan, dia akan selamat, dia akan menjadi suci, dan mereka hidup dalam kebaikan atau dalam keadaan yang lebih baik. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari adab-adab yang ke-10 ini, di antaranya bentuk memberi maaf adalah memberikan udzur atau alasan kepada orang lain. Bukan hanya ketika dia salah, jemaah, enggak. Bukan hanya ketika dia salah, misalnya salah yang fatal, misalnya, enggak. Walaupun dia remeh juga seperti itu. Ketika kita berjanji, oh nanti sore kita ketemu di BC, ikut kajian misalnya, ternyata teman kita enggak hadir. Nah, ini kita enggak boleh suudzon kepada dia. Berikan dia udzur, berikan dia maaf. Mungkin dia sakit kepala tadi enggak jadi berangkat, atau mungkin ada urusan yang memang mendadak lebih darurat lagi daripada dia harus duduk di kajian, karena Allah Jalla Jalaluhu membolehkan bahkan
bahkan sholat pun boleh diundur kalau memang ada kejadian darurat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan Khandaq, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunda untuk mengerjakan sholat, bahkan sholat berikutnya digabung dengan sholat yang berikutnya karena ada uzur, karena ada darurat dan yang lainnya. Maka kita juga berikanlah uzur sama saudara-saudara kita. Kemudian jangan pernah timbul dalam hati ini untuk berprasangka buruk kepada mereka, karena itu akan membuat hati ini menjadi rusak dan persahabatan kita pun akan menjadi hancur. Maka disebutkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, qala, kalaulah ada seorang yang memaki-maki aku di telingaku ini dan meminta uzur di telinga yang lainnya, sungguh aku akan menerima uzurnya. Dan di antara syair yang semakna dengan hal ini adalah dikatakan kepadaku, fulan telah berbuat salah kepadamu, dan duduknya seorang pemuda dari aniaya adalah cela. Aku katakan, dia telah datang kepadaku dan menyampaikan uzur. Tebusan dosa menurut kami adalah menerima uzur seseorang. Kemudian Al-Ahnaf, beliau mengatakan, apabila seorang meminta uzur kepadamu, maka hendaknya engkau menemuinya dengan sukacita, memaafkannya, kemudian merangkulnya, kemudian memberikan uzur sebanyak-banyaknya. Dan ini di antara sifat imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kalau ada saudara kita yang salah, mungkin melakukan kesalahan, dia kasihkan dia 100 uzur, bahkan 1000 uzur. Cari alasan supaya kita ini tidak berburuk sangka sama mereka, jemaah. Supaya kita tidak menaruh mungkin celaan suudzon kepada mereka. Maka berikan mereka 100 uzur, bahkan 1000 uzur kalau memang bisa kita lakukan. Kemudian yang ke-11, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang ke-11 di antara adab-adab bergaul sesama muslim adalah larangan hasad, saling membenci dan saling memboikot. Ini diharamkan. Larangannya haram hukumnya. Enggak boleh saling hasad, saling dengki dia. Ketika ada saudaranya mungkin diberikan rezeki yang lebih misalnya, jangan hasad, saling mendoakan kebaikan. Maka orang yang terbaik itu adalah ketika dia berbahagia, tatkala saudaranya berbahagia, jemaah, tidak ada rasa benci dalam hati, maka itulah yang terbaik. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. La yahillu li muslimin ayyuhajira akhahu fawqa salasati ayyam atau fawqa salasi ayyam. Maka janganlah kalian saling membenci, kata Nabi SAW. Jangan kalian saling hasad, jangan saling memboikot, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apalagi kalau hanya sekedar masalah sepele, misalnya masalah ibadah yang ada mungkin khilafnya di sana para ulama. Ada yang selesai dia ketika sami Allahu liman hamidah, yaitu i'tidal, ada yang qobat, ada yang bersedekap, ada yang meluruskan tangannya. Ini perbedaan para ulama. Perbedaan para ulama, dan mereka berbeda dengan dalil-dalil. Maka tidak boleh kita saling membenci, mencaci maki, kemudian yang lainnya. Kecuali kalau memang permasalahan yang akidah. Maka silakan, kita tidak suka amalan yang dia kerjakan, tapi kita bukan berarti harus membenci orang tersebut. Enggak, dekati dia, kasih tahu dia bahwasanya itu adalah perbuatan yang salah. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan dia hidayah, kemudian dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan di sini, hasad itu ada dua macamnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Pertama yang terpuji, kemudian yang kedua ada yang tercela. Tapi hukum asalnya adalah tercela. Kecuali dalam dua hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana itu? Ketika ada seseorang yang diberikan pemahaman Al-Qur'an dia. Bagus bacaan Al-Qur'annya, bagus ilmunya, bagus amalan-amalan solehnya. Kemudian dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka patut bagi kita iri sama dia. Tapi iri ini bukan berarti kita bukan yang tercela. Maksudnya iri nanti ngelihat orang ahli ibadah, akhirnya kita membuat makar supaya dia jangan jadi ahli ibadah. Ini enggak benar. Tapi ini adalah memotivasi kita supaya kita rajin beribadah. Oh, dia Masya Allah, walaupun banyak anaknya, tapi dia terus bersedekah.
walaupun dia sedikit bersodakohnya, tapi dia ajarkan anaknya untuk bersodakoh dan yang lainnya. Maka ini patut kita tiru. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh, maka kita harus iri sama mereka, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang-orang miskin itu mengeluhkan orang-orang kaya pada zaman Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu borong pahala mereka ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dia puasa sama kayak kita puasa ya Rasulullah. Dia sholat sama kayak kita sholat ya Rasulullah. Cuman mereka itu bersedekah dengan hartanya ya Rasulullah. Kita nggak ada ya Rasulullah. Apakah ada amalan yang sebanding dengan amalan mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu bima tasaddaqun. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu telah menjadikan ada amalan yang kalian bisa bersodakoh dengannya? Fi kulli tasbihatin sodakoh, mengatakan subhanallah sodakoh, tahmidatin sodakoh, alhamdulillah sodakoh, tahlilatin sodakoh, la ilaha illallah sodakoh, takbiratin sodakoh, Allahu akbar sodakoh, kemudian wa kalimatut thayyibatu sodakoh, ucapan yang baik sodakoh, pergi ke masjid juga sodakoh, menghilangkan gangguan juga sodakoh. Akhirnya orang-orang miskin ini berbahagia, dia pulang dengan amalan yang banyak yang dia sebanding dengan sodakoh tersebut. Keesokan harinya balik mereka balik lagi sambil dia mungkin mengerutkan keningnya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini dengar kabar kita lagi ya Rasulullah. Dia dengar bahwasanya ada amalan yang semisal dengan sodakoh, mereka melakukannya amalan tersebut ya Rasulullah. Maka mereka telah mendahului dan telah melampaui kami dari amalan-amalan soleh ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika min fadlillah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki, kemudian dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Enggak semua orang memiliki harta ya jemaah. Enggak semua orang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang diberikan rezeki banyak oleh Allah Rabbul Alamin, tapi dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun saling membenci adalah lawan dari saling mencintai. Dan makna makna saling memboikot di sini yaitu dia saling membelakangi, dia tadabaru, dia saling membelakangi, kemudian dia memboikot. Maka ini jelas adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dimiliki oleh sifat orang-orang yang mulia. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini ada catatan penting. Memboikot terkadang dilakukan karena membela hak Allah. Ini terkadang dibolehkan. Boikot orang itu boleh. Tapi dengan syarat boikot itu ada dampaknya jemaah, ada dampaknya. Tapi kalau boikot nggak ada dampaknya maka tidak perlu. Misalnya kayak seperti seorang ibu memboikot anaknya, misalnya dia nggak mau sholat, kemudian dia diboikot, tidak diajak bicara, tidak diberikan uang belanja, ini boleh supaya dia berubah. Tapi kalau kita boikot teman kita, mungkin kesindir sedikit kemudian diboikot, anak nggak mau temenan sama dia, atau dia mungkin menyinggung perasaan saya ini, kemudian diboikot temannya dan nggak ada dampaknya sama sekali. Dan orang yang diboikot tersebut juga tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah dengan hal tersebut, maka ini tidak diperlukan jemaah. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun kalau untuk membela agama Allah, yaitu untuk memberikan pelajaran, terkadang juga untuk membela diri, selama tujuannya karena membela diri maka tidak diberikan keringanan melebihi
3 malam. Nah, di sini dibolehkan dia cuma 3 hari saja. Itu pun kalau memang ada dampaknya. Kalau lebih daripada 3 hari, maka itu tidak dibolehkan. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Tuftahu abwabul al-jannata yaumal isnaini wa yaumal khamis." Maka pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Dan ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, dan Allah Jalla Jalaluhu pasti akan mengampuni semua hambanya yang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Maka Allah tabaraka wa taala akan menunda, dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa taala sampai orang itu berdamai, Ternyata dosa kita ini ketika kita memiliki permasalahan sama saudara kita dan enggak saling memaafkan, bukan hanya yang salah saja enggak diampuni oleh Allah, yang enggak salah pun dia kena dosa, jemaah. Dia kena dosa karena dia tidak memaafkan saudaranya. Maka tidak akan diampuni dosanya sampai mereka itu saling memaafkan. Nah, kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, illa muhtajirina yuqalu ruddu hadaini hatta yastaliha. Kecuali orang-orang yang saling memboikot, maka dikatakan kembalikan kedua orang ini hingga keduanya berdamai. Ini dia. Kemudian di antara faedah yang disebutkan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dan penerapan boikot ini yaitu boikot untuk tujuan memberikan pelajaran, berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang melakukan boikot dan mempertimbangkan kemampuan mereka, kelemahan, sedikit dan banyaknya mereka. Karena maksud dilakukan boikot adalah untuk memperingatkan orang yang diboikot dan memberinya pelajaran agar orang-orang awam meninggalkan keadaan yang dilakukannya. Apabila masalah dari boikot tersebut lebih dominan, yang mana pemboikotan itu dapat mengurangi, kemudian dia juga dapat mencegah terjadinya kejahatan, maka silahkan. Kata beliau ini kesimpulannya, kalau memang itu berdampak, kemudian dia bisa juga bisa berubah, kemudian dia bisa faham, kemudian meninggalkan apa yang seharusnya tidak dilakukan, kemudian mereka kembali kepada Allah, maka silahkan, itu disyariatkan. Adapun kalau yang memboikot orangnya lemah, kemudian mafsadatnya lebih besar, kemudian tidak ada gunanya sama sekali, maka itu tidak disyariatkan. Dengan demikian berlaku lemah lembut kepada sebagian orang bahkan lebih bermanfaat daripada memboikotnya. Ada salah, kita lihat saudara kita, maka dengan kita memegang tangannya, kemudian kita menasihatin dia supaya dia teringat atau sadar bahwasanya apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang haram, maka itu lebih baik daripada kita memboikotnya dan seterusnya. Nah, jemaah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, di antara adab-adab bergaul sesama muslim yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz adalah tidak boleh atau haramnya memanggil saudara dan saudari kita dengan gelar-gelar yang buruk. Nggak boleh. Ada temannya dipanggil misalnya anjing, misalnya nggak boleh. Maka atau mungkin ada dipanggil mungkin kambing misalnya, temannya nggak boleh. Dia nggak ridho dengan hal tersebut. Maka atau mungkin ada sudah nama bagus kemudian dipanggil dengan jelek-jelekan, maka ini juga tidak dibolehkan, hukumnya adalah haram. Maka beliau mengatakan termasuk penyakit lisan yang bisa mendatangkan dosa, kemudian mengobarkan kemarahan dan menyebabkan perpecahan di antara sesama saudara, yaitu panggilan-panggilan dan gelar-gelar yang buruk
memberi gelar kepada orang lain dengan gelar-gelar yang buruk, lagi tercela hingga atau mungkin mereka saling mencela nantinya, sehingga mereka akan saling mencela, saling mencaci maki, kemudian mereka pula atau karena pula mereka ditertawakan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat melarang perbuatan ini sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allahu Rabbul Alamin mengatakan, "Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman." Maka janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena sesungguhnya atau seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah dia beriman. Maka di sini hukumnya adalah haram, dan jaga lisan kita. Dan terkadang lisan ini tidak terkontrol, jemaah, hati-hati kita jaga. Maka yang sangat-sangat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaganya adalah lisan. Bahkan sampai Mu'ad bin Jabal pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan berdosa gara-gara lisan kita ini ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'ad, sakilatka ummuka ya Mu'ad, telah kehilangan ibumu engkau wahai Mu'ad." Ini diantara ungkapan seorang di dalam bahasa Arab mengatakan kayak seperti celaka, kayak seperti mengucapkan celaka engkau Mu'ad, tapi bukan celaka maksudnya, ya semirip seperti itu jemaah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya orang yang diseret, yang mukanya jadi bawah di lantai, kemudian dia seret, hancur mukanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka? Itu yang mereka lakukan adalah karena lisan-lisan mereka." Maka lisan kita ini kita jaga, jangan sampai kita gunakan untuk mencaci maki orang lain, kemudian untuk memberikan gelar-gelar buruk kepada orang lain, apalagi orang itu tidak ridho dengan hal tersebut. Adapun kalau kita memanggil misalnya dengan aibnya, kemudian itu kita gunakan untuk ta'rif, maka disebutkan oleh Nabi SAW ini dibolehkan. Ada orang mungkin kita cari di tempat ini, mungkin di daerah sini, namanya Ahmad, dan nama Ahmad itu sangat banyak sekali. Cuman yang kita ketahui adalah ada Ahmad yang kakinya buntung. Maka boleh kita mengatakan, "Maaf Pak, mungkin tahukah rumahnya Pak Ahmad yang kakinya buntung?" misalnya, maka ini dibolehkan untuk ditakrif karena darurat. Kemudian juga ketika dia menikah, kemudian nanya tentang aib-aib si fulan, bertanya tentang aib-aib si fulana, maka ini dibolehkan. Ada 6 tempat disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13 adalah disunnahkan mengadakan islah, yaitu perbaikan. Kalau memang ada masalah pada diri kita, ayo kita selesaikan masalah dengan yang baik. Karena sejatinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya berkawan itu tidak akan lepas dari permasalahan. Yang namanya kita bercampur baur dengan saudara kita yang mungkin sifatnya berbeda-beda, tabiatnya juga berbeda-beda jemaah. Maka terkadang mungkin ada lisan yang tidak pantas kita ucapkan, atau mungkin ucapan-ucapan yang tidak pantas didengar misalnya, maka adakanlah islah, kemudian perbaikilah hubungan tersebut, karena Allah Tabaraka wa taala menyukai perbaikan tersebut. Nah, bahkan kita juga jemaah, seandainya kalau ada saudara kita yang bermasalah, kalau memang bisa kita bantu untuk islah, maka itu pun dianjurkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, derajat orang yang dia bahkan lebih utama dari derajat puasa, sholat dan sodako adalah orang-orang yang dia mendamaikan, menjaga tidak terjadinya kerusakan, tidak terjadinya kebinasaan, dan mereka mengadakan islah. Itu dia orang-orang yang pahalanya bahkan lebih utama derajat puasa dan sodakoh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW pun mengatakan bahwasanya di setiap ruas anggota badan kita ini wajib dia mengeluarkan sodakoh. Maka setiap hari ketika matahari itu terbit, dia keluarkan sodakohnya. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah mendamaikan dua orang yang lagi bermasalah, itu adalah sodakoh. Tapi kadang-kadang ada yang kita ini nggak peduli dengan urusan saudara kita aja, nggak peduli.
Nggak peduli dia ada saudaranya saling caci maki, dia tidak melerai, biarin aja ibu-ibu. Dia saling omel-omelan, jangan jemaah. Usahakan bagaimana caranya untuk membuat islah di antara mereka. Itu pahalanya besar jemaah, pahalanya besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, haram mengungkit-ungkit pemberian. Nah ini dia. Yang biasanya kalau kita punya kawan ini kan suka ngasih-ngasih bantuan kepada saudara kita. Jangan suka diungkit-ungkit, jangan suka diungkit-ungkit. Apalagi kalau kejadiannya ternyata teman yang dikasih ini tiba-tiba melakukan kesalahan. Mulai sudah ibu-ibu ngomong ke ibu-ibu yang lainnya. Itu kemarin saya ngasihkan baju itu. Sekarang dia nggak datang kajian. Padahal mungkin, padahal anak suruh dia pakai pakaian itu supaya dia hadir kajian misalnya. Maka nggak boleh disebutin kebaikannya ini dan itu, maka ini tidak dibolehkan. Hukumnya adalah haram, bahkan akan membuat amalan yang kita kerjakan itu akan dihapus oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaku manna wala ada lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dinafkahkan dengan menyebut-nyebut pemberiannya, tidak menyakiti perasaan orang yang sudah diberikan, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula ada rasa sedih dan sedih hati. Nah, ini diantara cara untuk menghilangkan kegalauan, cara untuk menghilangkan kesedihan. Apa? Jangan suka ngungkit-ngungkit pemberian. Juga seperti di rumah tangga misalnya, seorang suami nggak boleh dia suka ngungkit-ngungkit pemberian yang diberikan ke istrinya, apalagi seorang istri. Tapi kayaknya yang banyak kalau Anda lihat itu jemaah di antara tajribat itu istri yang kadang-kadang sudah suka ngungkit-ngungkit pemberian ketika dikasihkan ke suaminya. Apalagi ketika suaminya gajinya habis misalnya, nggak ada uang belanja lagi, istrinya nih ada duit, dibantu suaminya, itu terus yang disebut 100.000 itu kayaknya sampai 1 bulan, 100 biru kemarin udah anak bantu 100.000. Itu terus yang disebut jemaah. Makanya tidak boleh. Kalau memang akadnya utang piutang, maka silahkan boleh ditagih. Tapi kalau akadnya adalah saling membantu, maka tidak perlu disebut-sebutkan. Cuman terkadang suami itu ya malu juga minta bantuan. Kadang-kadang suami itu mengatakan boleh pinjam duitnya kah ngutang. Dan ini kayaknya di antara utang yang ada ribanya yang dibolehkan kayaknya juga. Karena kenapa? Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jaral manfa'a fahuwa riba. Semua utang piutang yang ada ngambil manfaat di sana adalah riba. Tapi kayaknya di rumah tangga itu nggak ada riba-ribanya karena kewajiban suami. Apa? Seorang suami minjam uang sama istrinya 100.000. Antum tahu 100.000 itu digunakan untuk apa? Bukan untuk suami beli bensin, jemaah, enggak. Kadang diberikan makanan, istri pula yang memakan makanan tersebut. Cuman ditagih-tagih terus nanti. Nah, memang seperti itu. Tapi kalau memang itu adalah utang, maka sang suami harus bayar utang sesuai dengan akadnya. Tapi kalau dikelaskan maka tidak jadi masalah. Yang penting nanti uang belanja bulan berikut nambah 100.000 lagi. Nah, jemaah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-musbilu wal mannan wal munafiku sil'atahu bil halifi al-kadibi. Kemudian beliau mengatakan di antara orang-orang yang nanti tidak akan dianggap dia diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia tidak disucikan, kemudian azabnya sangat pedih adalah orang yang musbil. Orang yang musbil, yang dia pakaiannya melewati dari mata kaki. Maka kita terus berusaha menegakkan sunnah tersebut. Sunnah ini maksudnya adalah jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah lawan wajib. Beda sunnah dan lawan wajib, tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan hidup Nabi SAW. Sama seperti sholat jemaah. Bahkan disebutkan oleh sahabat, sholat ini adalah min sunani nabiyikum, di antara sunnah Nabi kalian. Faman taraka sunana nabiyikum faqad dalaltum. Maka solat itu diantara sunnah-sunnah Nabi kalian. Barang siapa yang meninggalkan solat, dia telah sesat, kata
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para sahabat. Kemudian disebutkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, la yadkhulul jannata mannan wala akun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, seorang yang durhaka kepada orang tuanya, dan seseorang yang terus-menerus minum khamr. Maka ini orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala dan tidak akan diampuni oleh Allah jalla jalaluhu dosa-dosanya sampai dia bertobat dan betul-betul meninggalkan hal tersebut. Nah, Allah taala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Atau kita habiskan, tinggal 2 lagi jemaah. Nah, yang kedua, yang ke-15 adalah menjaga rahasia dan tidak menyebarkan luaskan. Nah, ini diantara adab yang ke-15. Kalau sahabat kita itu cerita, nggak usah cerita ke yang lain. Tapi biasanya kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu terus. Karena memang ibu-ibu ini yang suka cerita-cerita. Dan Anda dapati seperti itu jemaah. Jangan sampai ibu-ibu ini marah misalnya, oh ini ustadz ini nyindir kita terus, besok minggu depan lah nggak usah ikut kajian, kesindir terus kita. Enggak jemaah, karena memang kejadiannya seperti itu, kejadian seperti itu. Dan Anda lihat seperti itu di antara materi atau yang Anda ambil di jurusan kuliah itu jemaah adalah KHI, yaitu tentang masalah keluarga, tentang masalah hukum keluarga dan ini. Dan ternyata kita lihat di masyarakat itu ketika kita meneliti yang terjadi seperti itu. Kalau sudah cerita ibu-ibu ke satu itu akan kesebar kemana-mana. Gimana pun dia nyimpan cerita aja, susah. Kadang-kadang ya mungkin keceplosan ngomong, udah diceritakan ada orang lagi diskusi masalah keluarganya, mungkin lagi ya ada masalah dia dengan suaminya, cerita misalnya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu lagi duduk-duduk misalnya di pengajian, selesai pengajian, kemudian dilihat kok sangat murung sekali temannya itu. Akhirnya ditanya oleh temannya yang lain, kok teman kita murung sekali, ada masalah kah dia? Mulai dia cerita, oh ya kemarin dia cerita kayak seperti ini. Oh kemarin dia seperti ini. Akhirnya kesebarlah, oh dia lagi cekcok sama suaminya. Akhirnya seperti itu. Seharusnya dia yang menyimpannya, tidak disebarkan ke yang lainnya, akhirnya tersebar kemana-mana. Maka harus dijaga. Dan ini adalah bentuk amanah ya jemaah. Yang mana Nabi SAW mengatakan ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia tidak menempatinya, dia ingkari. Nah, wa idza tumina khana, kalau dia dikasihkan amanah dia khianat. Kemudian yang terakhir adalah celaan kepada seorang yang bermuka dua. Ini dia yang suka muka dua. Ibu-ibu nih kalau lagi nggak ada uang belanja, takutnya nanti ke satunya ngomong beda, ke satunya ngomong beda biar dapat beras misalnya. Jangan. Atau mungkin ngadu domba saudaranya. Nggak boleh, hukumnya haram. Kita juga laki-laki seperti itu kadang-kadang suka ngadu domba orang. Ternyata gibah itu bukan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak juga suka gibah dia. Suka gibah. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang, tapi biasanya ya nggak banyak. Yang biasanya kita ngomongin ya masalah dunia, keluarga ini kayak gimana, cari uang belanja kayak gimana tambahan, kemudian cari pekerjaan tambahan kayak gimana, itu biasanya yang diceritakan sama bapak-bapak. Tapi tidak mengandung kemungkinan dia akan gibah juga. Gibah juga. Akhirnya ada lewat misalnya yang selepel dengan dia, misalnya oh dia ada masalah sama istrinya, nyambung kemana-mana dan seterusnya. Maka ini jelas hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamah indallahi dzal wajhain. Maka engkau akan mendapati seseorang yang paling buruk di sisi Allah tabaraka wa taala adalah orang yang bermuka dua. Siapa mereka? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang kepada saudaranya ini dengan wajah yang lain. Dia datang kepada saudaranya yang berikut ini dengan wajah yang lain. Nam Allah taala mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan dalam urusan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala terus memudahkan kita untuk beribadah dan menjalankan adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita buka untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Insyaallah akan masuk bab 21 kemudian bab 22. Tinggal 2 bab lagi jemaah. Nah, Fadl mungkin ada pertanyaan? Fadl mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu?
Nggak ada. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan jemaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus menjaga kita, menjaga sahabat kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai jemaah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, dimudahkan semua urusannya, baik urusan dunia dan akhirat, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.